Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman. Kita masuk lagi di mata kuliah Matematika Dasar untuk mahasiswa PGSD semester 1. Nah, kali ini kita akan membahas materi lanjutan yaitu pernyataan dan konsep himpunan. Nah, di sini kita akan lihat apa yang dimaksud dengan pernyataan dan bagaimana membedakannya dari kalimat yang bukan pernyataan. Pertama, kita lihat dulu definisi pernyataan. Definisi dari pernyataan itu adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu apakah kalimat itu benar atau salah. Artinya, kita bisa menguji kebenaran kalimat itu berdasarkan fakta yang ada. Sebaliknya, bukan pernyataan adalah kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Biasanya itu berupa pertanyaan, perintah, atau ungkapan perasaan. Nah, pertama kita lihat contoh pernyataan. Kita lihat itu kalimat pertama, 5 adalah bilangan ganjil. Kalimat ini bisa kita periksa kebenarannya dan hasilnya itu memang benar bahwa 5 adalah bilangan ganjil. Dan itu tidak bisa terbantahkan. Sedangkan untuk kalimat kedua, 9 lebih kecil dari 7. Kalimat ini juga bisa diuji kebenarannya, tetapi hasilnya adalah salah. Karena secara fakta 9 itu lebih besar dari 7, bukan lebih kecil dari ya. Jadi walaupun salah, kalimat ini tetap disebut pernyataan. Karena kita bisa menentukan nilai kebenarannya. Nilai kebenarannya itu benar atau salah. Dan kali ini di kalimat kedua, 9 itu lebih kecil dari 7 adalah salah. Yang benar adalah 9 lebih dari 7. Tetapi ini merupakan pernyataan juga ya. Selanjutnya yaitu bukan pernyataan. Kita lihat contoh kalimat yang bukan pernyataan. Siapa namamu? Ini adalah pertanyaan. Ini tidak bisa kita uji benar atau salahnya, sehingga dikatakan bukan pernyataan. Selanjutnya yang kedua, yang ini. Belajarlah dengan giat. Ini adalah perintah dan bukan fakta yang bisa diuji. Yang ketiga, wah indah sekali. Ini adalah ekspresi perasaan ya. Jadi ini juga bukan pernyataan. Sehingga ketiga contoh ini tidak bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Jadi termasuk dari bukan pernyataan. Seperti itu ya, contoh kalimat yang bukan pernyataan. Jadi kesimpulannya, kalimat disebut pernyataan jika kita bisa menentukan apakah ia benar atau salah. Sedangkan kalimat disebut bukan pernyataan jika tidak bisa dinilai benar atau salahnya. Silakan teman-teman catat contoh ini ya, dan coba buat sendiri beberapa kalimat. Lalu tentukan mana yang merupakan pernyataan dan mana yang bukan. Sehingga bisa lebih jelas lagi bahwa oh ini adalah contoh pernyataan atau oh ini adalah contoh yang bukan pernyataan. Oke, bisa dipahami ya untuk pernyataan. Nah, selanjutnya adalah tentang konsep himpunan. Konsep ini sangat penting karena menjadi dasar dari banyak topik lain seperti relasi, fungsi, dan logika matematika. Sehingga kita perlu mempelajari konsep himpunan. Yang pertama kita harus ketahui dulu apa definisi dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau anggota yang didefinisikan dengan jelas. Artinya, kita bisa dengan mudah menentukan apakah suatu objek termasuk ke dalam himpunan itu atau tidak.
Misalnya kalau kita punya himpunan bilangan genap kurang dari 10. Nah, bilangan genap kurang dari 10 itu, maka kita akan tahu anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Itu ya. Jadi jelas mana yang termasuk dan mana yang tidak termasuk. Ini contoh misal kalau kita ditanyakan bilangan genap kurang dari 10 atau himpunan bilangan genap kurang dari 10. Jadi ini adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Selanjutnya kita ke notasi himpunan. Dalam matematika, himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi sebelum ini kita harus simbolkan misalnya ini A. Jadi lambang dari himpunan itu huruf kapital. Bisa A, bisa B, bisa C, dan seterusnya. Bisa Z, bisa Y, itu ya. Selanjutnya, sedangkan anggotanya itu ditulis di antara kurung kurawal. Yang kurung kurawal itu ini ya. Anggotanya harus ada di dalam kurung kurawal. Bukan kurung biasa tapi kurung kurawal. Nah, contohnya seperti ini. A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah lambang dari himpunan. Dan ini adalah anggota dari himpunan itu. Himpunan A. Dan ditulis dalam kurung kurawal ini. Nah, dari contoh ini ada beberapa hal penting yang perlu diingat. Yang pertama, anggota himpunan itu ditulis di antara kurung kurawal. Seperti ini ya. Ditulis di antara kurung kurawal ini. Kedua, setiap anggota hanya ditulis satu kali meskipun nilainya sama. Ketiga, urutan anggota tidak mempengaruhi isi himpunan. Oke, seperti itu ya. Jadi himpunan adalah cara matematika untuk mengelompokkan objek-objek yang memiliki kesamaan atau kriteria tertentu. Nah, melalui konsep ini kita bisa memahami bagaimana hubungan antar objek dibentuk secara logis dan teratur. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang cara menyatakan himpunan. Yang pertama itu adalah menyatakan dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, cara ini dilakukan dengan menuliskan semua anggota himpunan secara langsung di antara kurung kurawal. Artinya, kita sebut satu persatu anggota himpunan tersebut. Contohnya, seperti ini ya, A sama dengan 2, 4, 6, 8. Yang artinya kalau kita baca, himpunan A itu berisi bilangan 2, 4, 6, dan 8. Jadi saat kita menggunakan cara ini, kita benar-benar menuliskan semua elemen dari himpunan tersebut secara lengkap. Namun, ada beberapa hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama itu adalah setiap anggota hanya ditulis satu kali. Misalnya meskipun 2 itu muncul beberapa kali, misal seperti ini ya, 2, itu tetap cukup dituliskan hanya satu kali, berarti hanya dituliskan seperti ini. Selanjutnya urutan anggota tidak penting. Misalkan di sini adalah anggotanya 2, 4, 6, 8. Itu sama saja dengan 4, 2, 8, 6. Yang penting di sini adalah siapa saja anggotanya dan bukan urutannya. Jadi himpunan yang ini sama saja dengan himpunan yang ini, walaupun urutannya berbeda. Nah, yang ketiga adalah setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Jadi penulisannya harus rapi agar mudah dibaca. Seperti ini ya. Setiap anggota itu dipisahkan dengan koma ini.
2,4,6,8. Oke, bisa dipahami ya? Jadi, menyatakan himpunan dengan cara mendaftarkan anggotanya berarti kita menuliskan semua anggota secara lengkap dan jelas. Ini cara yang paling mudah untuk memahami apa saja isi sebuah himpunan. Selanjutnya kita akan mempelajari cara kedua, yaitu menyatakan dengan sifat anggotanya. Cara ini dilakukan dengan menyebutkan sifat atau ciri khusus dari setiap anggota himpunan tersebut. Jadi kita tidak perlu menuliskan semua anggotanya satu persatu, melainkan cukup menjelaskan sifat umumnya yang dimiliki oleh anggota himpunan tersebut. Kita lihat contohnya ya. Himpunan B adalah himpunan semua X dengan syarat X adalah bilangan genap yang nilainya kurang dari 10. Seperti itu ya untuk menyatakan dengan sifat anggotanya. Berarti kita ketahui bahwa himpunan B itu berisi bilangan apa saja yang bilangan genap kurang dari 10? Ya, yaitu bilangan 2, 4, 6, dan 8. Jadi himpunan yang ini tadi itu kita bisa ubah dengan model yang seperti ini, yaitu dengan sifat anggotanya, di mana X adalah bilangan genap kurang dari 10. Jadi bilangan genap kurang dari 10 apa saja? Yaitu 2, 4, 6, dan 8. Karena keempat bilangan ini adalah bilangan genap yang nilainya kurang dari 10. Nah, di sini kita bisa lihat ada penjelasan simbolnya ya. Yang pertama tanda ini tadi. Itu dibaca dengan syarat. Jadi bagian sebelum tanda itu menunjukkan anggota umum. Biasanya ditulis dengan X. Sedangkan bagian setelahnya menjelaskan sifat atau ciri anggota tersebut, yang ini. Kalimat di belakang tanda ini, tanda dengan syarat ini, menjelaskan sifat atau kriteria dari anggota himpunan. Jadi menjelaskan sifat dia. Dengan kata lain, bagian itu memberitahu kita seperti apa anggota himpunan yang dimaksud. Jadi itu keterangan dari menyatakan dengan sifat anggotanya yang contoh ini. Jadi bisa terlihat perbedaan cara pertama dan kedua. Cara pertama itu menuliskan semua anggota secara langsung, sedangkan cara kedua itu menuliskan sifat atau ciri dari anggotanya. Nah, kedua cara ini, cara yang sebelumnya dengan cara yang kedua, ini sama-sama benar. Dan keduanya itu membantu kita untuk memahami isi dan makna dari suatu himpunan dengan lebih jelas. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang bagian penting dalam materi himpunan, yaitu operator himpunan. Operator himpunan ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih himpunan, sehingga kita bisa menemukan hubungan antara satu himpunan dengan himpunan lainnya. Di sini ada 4 jenis operasi utama yang akan kita pelajari, yaitu irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Nah, yang pertama itu adalah irisan dengan simbolnya seperti ini.
Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya terdapat pada A dan juga terdapat pada B. Rumusnya itu dituliskan A iris B atau A irisan B itu sama dengan X dengan syarat X itu elemen dari A dan X elemen dari B. Jadi irisan ini berarti kita mencari anggota yang sama. Jadi mencari anggota yang sama dari kedua himpunan ini, yaitu A dan B. Kita bisa lihat contohnya, yang pertama itu adalah himpunan A, 1, 2, 3, 4, dan 5, sedangkan B itu anggotanya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Maka irisan dari himpunan A dan B kita lihat anggotanya yang sama apa aja ya. Di sini anggotanya yang sama adalah 3, 4, dan 5. Jadi A irisan B adalah 3, 4, dan 5. Artinya 3, 4, dan 5 itu ada di kedua himpunan. Jadi itu contoh irisan. Selanjutnya untuk gabungan, simbolnya itu seperti ini, seperti U. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya terdapat di A atau di B atau di keduanya. Rumusnya itu A gabungan B itu sama dengan X, di mana X itu elemen A atau X elemen B. Atau dibaca A gabungan B sama dengan X dengan syarat X itu elemen A atau X elemen B. Jadi gabungan itu berarti mengumpulkan semua anggota dari kedua himpunan tanpa pengulangan. Dia mengumpulkan semua anggota. Itu yang dimaksud dengan gabungan. Kita lihat contohnya. Masih dengan himpunan yang sama di slide sebelumnya. Himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 dan B-nya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Maka keduanya ini kita gabungkan. Nah, digabungkan 1, 2, 3, 4, 5 yang A, kemudian B-nya 6, 7. Kita mulai di sini 6, 7. Dan tidak boleh double ya. Di sini terlihat bahwa tanpa pengulangan. Jadi angka yang sama itu kita tuliskan satu kali. Angka yang sama apa saja? 3, 4, dan 5 tadi. Ini ya. Angka yang sama dan hanya dituliskan sekali di sini. Nah, itu adalah contoh gabungan. Selanjutnya itu adalah selisih himpunan. Dilambangkan dengan ini, ada minusnya. Selisih A dan B atau selisih dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya ada di A tetapi tidak ada di B. Jadi itu adalah pengertian dari selisih. Rumusnya kita bisa lihat. Selisih dari himpunan A dan B itu sama dengan X dengan syarat X itu adalah elemen dari A dan X itu bukan elemen dari B. Artinya, kita hanya mengambil anggota yang unik di A yang tidak dimiliki oleh B.
Nah, kita lihat contohnya masih dengan contoh yang sama. Ada himpunan A dengan anggotanya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ada himpunan B yang anggotanya itu adalah 3, 4, 5, 6, 7. Maka selisih himpunan A dan B itu adalah 1 dan 2. Kita lihat 1 dan 2 ini tidak ada dia di B. Sedangkan 3, 4, 5 itu ada di B, maka dia tidak termaksud selisih dari A dan B. Selisih A dan B itu adalah 1 dan 2 ini. Untuk yang selisih dari himpunan A dan B. Kalau selisih dari himpunan B dan A itu adalah 6 dan 7. Karena 6 dan 7 ini tidak ada di A. Bisa dipahami ya? Artinya, selisih dari himpunan A dan B itu berisi anggota yang hanya ada di A. Sedangkan selisih dari dua himpunan B dan A itu berisi anggota yang hanya ada di B. Seperti itu ya penjelasannya. Selanjutnya yang terakhir adalah komplemen. Dilambangkan dengan A pangkat C dan kita sebut dengan A komplemen. Komplemen dari himpunan A adalah semua anggota himpunan semesta atau dilambangkan dengan S yang tidak termasuk dalam A. Jadi rumusnya itu adalah A komplemen atau komplemen dari himpunan A itu sama dengan X elemen S dengan syarat X itu bukan anggota dari A. Di sini ada contoh, misalkan himpunan semestanya itu adalah 1 sampai 10 dan himpunan A itu adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Berarti A komplemen itu adalah anggota yang tidak termasuk di dalam A. Apa saja yang tidak termasuk dalam A? Kita lihat. Ini 1 bukan termasuk dalam A. Kemudian 2 masuk ya. 3 tidak masuk. 4 ini masuk ada di sini. 5 juga tidak ada di A. Kemudian 7, 8 ada di A. Berarti di sini adalah 7. Kemudian 9 yang tidak ada di A. Jadi A komplemen itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Benar ya? Jadi artinya A komplemen itu berisi semua anggota S yang tidak ada di A. Oke, itu penjelasan dari komplemen. Selanjutnya, pola hubungan himpunan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar apa itu himpunan dan berbagai operasi seperti irisan dan gabungan, sekarang kita akan memahami bagaimana satu himpunan itu bisa berhubungan dengan himpunan lainnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang himpunan bagian. Himpunan bagian ini dilambangkan dengan simbol subset seperti ini. Ini adalah lambang dari himpunan bagian. Himpunan A itu disebut bagian dari himpunan B jika semua anggota A terdapat di dalam B. Kita bisa lihat contoh, himpunan A itu sama dengan 1,2 dan himpunan B itu sama dengan 1, 2, dan 3. Maka A ini adalah subset dari B karena semua anggota yang ada di A itu ada di B. Jadi A subset dari B. Nah, contoh lain dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya ada himpunan A. Himpunan A itu adalah apel, kemudian jeruk, lalu pisang.
Sedangkan itu di himpunan B ada apel, jeruk, pisang, mangga, dan pepaya. Nah, kita lihat karena semua buah di A ini ada di B, maka A ini adalah subset dari B. Apel, jeruk, pisang semuanya ada di himpunan B ini. Jadi himpunan A itu adalah subset dari himpunan B atau himpunan bagian dari B. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk di himpunan sama. Himpunan sama itu jika anggotanya persis sama atau jika semua anggota A sama dengan B tanpa memperhatikan urutannya. Contohnya itu seperti ini ya, contoh himpunan yang sama. Misal himpunan A itu sama dengan 2, 4, dan 6. Sedangkan himpunan B itu sama dengan 6, 4, dan 2. Nah, walaupun urutannya berbeda, tapi kalau anggotanya ini sama, maka dikatakan himpunan yang sama. Oke, itu contoh himpunan yang sama. Jadi, dalam himpunan, urutan itu tidak penting. Yang penting adalah siapa anggotanya. Selanjutnya adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu dilambangkan dengan simbol seperti ini ya, 0 kemudian garis miring. Ini dinamakan adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Nah, kita lihat contohnya X dengan syarat X kuadrat tambah 1 sama dengan 0 dan X itu elemen R sama dengan himpunan kosong. Dari sini kita bisa lihat bahwa tidak ada bilangan real yang memenuhi syarat ini. Karena hasil kuadrat dari bilangan real dan ditambah 1 itu nilainya selalu positif dan tidak ada hasilnya yang sama dengan 0. Sehingga himpunan ini dikatakan himpunan kosong. Kita bisa kasih contoh ya, misalnya X-nya itu adalah 0. Kita ganti di sini. 0 kuadrat ditambah 1. 0 kuadrat tambah 1 adalah 0 ditambah 1. Hasilnya adalah 1. Tidak memenuhi ini. Begitupun kalau kita ganti lagi dengan 1. 1 kuadrat tambah 1. 1 kali 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi ini termaksud adalah himpunan kosong. Jadi tidak ada anggotanya. Selanjutnya himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan dalam suatu konteks. Artinya, semesta berfungsi sebagai wadah terbesar dari semua himpunan yang sedang dibahas. Nah, contohnya itu kita bisa ambil yaitu bilangan asli kurang dari 10. Nah, kalau bilangan asli kurang dari 10, maka semestanya itu adalah S sama dengan kurang dari 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah semesta dari bilangan asli kurang dari 10. Nah, dari sini kita bisa membuat himpunan-himpunan bagian dari semesta ini tadi. Kita bisa contohkan yaitu A. Misalnya contohnya adalah 2, 4,
8. Jadi A ini adalah bagian dari himpunan, adalah A subset dari S. Bisa juga B-nya itu misalkan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini adalah himpunan bagian juga dari S. Nah, kalau kita gabungkan A dan B ini, A gabung B itu sama dengan semesta. Karena semua anggota yang ada di A dan B itu ada di S. Ada di dalam sini tadi. Oke? Itu contoh dari himpunan semesta. Oke, di sini kita sudah belajar banyak tentang himpunan dan berbagai operasinya seperti irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana konsep himpunan ternyata sangat berkaitan dengan logika pernyataan. Hubungan logika pernyataan dan himpunan dalam matematika, pernyataan logis itu sering digunakan untuk mendefinisikan himpunan. Artinya, ketika kita menuliskan himpunan, sebenarnya kita sedang membuat kalimat logis yang menyatakan syarat atau sifat anggotanya. Selain itu, operasi logika itu memiliki hubungan yang setara dengan operasi himpunan. Nah, perhatikan tabel. Di sini dalam logika pernyataan P dan Q dan dalam himpunan itu sama dengan A irisan B, yaitu A iris B. Jadi P dan Q itu setara dengan A iris B. Selanjutnya P atau Q itu setara dengan A gabungan B. Lalu negasi P itu berarti bukan P dan dalam himpunan itu sama dengan A komplement. Jadi logika atau pernyataan itu setara dengan operasi himpunan yang ada di dalam tabel-tabel ini. P dan Q itu setara dengan A irisan B, P atau Q itu setara dengan A gabungan B, negasi P setara dengan A komplement. Jadi logika dan himpunan ini memiliki cara kerja yang sangat mirip. Kita lihat dulu contohnya hubungan pernyataan dan himpunan. Di sini misalkan kita punya dua pernyataan logika yaitu X bilangan genap dan X itu kurang dari 10. Nah, jika kita ubah kedua pernyataan ini ke himpunan akan menjadi seperti ini. Pertama, pernyataan P, X bilangan genap. Berarti X bilangan genap itu kalau kita ubah ke himpunan adalah P sama dengan 2, 4, 6, 8, sampai seterusnya. Itu kalau kita ubah ke himpunan. Misalkan lagi pernyataan Q. Pernyataan Q itu X kurang dari 10. Di himpunan kita bisa tuliskan seperti ini. Q sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Karena X-nya kurang dari 10. Nah, ketika kita menggabungkan kedua pernyataan itu dengan kata dan, maka kita bisa tulis P dan Q adalah X bilangan genap dan X kurang dari 10. Jadi kedua pernyataan ini tadi kita gabungkan. Nah, ketika kita menggabungkan kedua pernyataan itu dengan kata dan, ini ya, pernyataan ini, pernyataan P
dan pernyataan Q ini kita gabungkan, maka dapat dituliskan P dan Q itu adalah X bilangan genap dan X kurang dari 10. Ini untuk logika pernyataan. Dan dalam bentuk himpunan, ini setara dengan irisan, yaitu A irisan B. Jadi himpunan P irisan himpunan Q. Jadi P irisan Q kita lihat hasilnya adalah 2, 4, 6, 8. Karena di sini hasil irisannya yang ada itu di kedua himpunan adalah ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Jadi P iris Q itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Jadi P dan Q itu setara dengan P irisan Q. Sehingga hasilnya itu adalah bilangan genap yang nilainya kurang dari 10. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kata dan dalam logika itu berarti irisan. Yang ini ya. Karena kita hanya mengambil anggota yang memenuhi keduanya. Selanjutnya kata atau itu berarti gabungan, yaitu anggota yang memenuhi salah satu atau keduanya. Dan bukan berarti komplement, yaitu anggota yang tidak termasuk dalam suatu himpunan. Dengan begitu, hubungan antara logika dan himpunan menjadi sangat jelas. Nah, setelah kita mempelajari seluruh rangkaian materi, mulai dari pernyataan logis, konsep himpunan, hingga hubungan antara pernyataan dan himpunan, sekarang mari kita simpulkan hal-hal penting yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama itu pernyataan. Pernyataan itu sebagai dasar logika. Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, apakah benar atau salah. Melalui pernyataan inilah kita mulai belajar berpikir secara logis dan terstruktur, yang menjadi pondasi dalam memahami berbagai konsep matematika lainnya. Itu untuk pernyataan. Selanjutnya yaitu himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau anggota yang didefinisikan dengan jelas. Nah, objek-objek ini dipilih berdasarkan syarat atau pernyataan tertentu. Jadi sebenarnya konsep himpunan lahir dari logika. Karena untuk menentukan anggota sebuah himpunan, kita menggunakan pernyataan logis seperti X adalah bilangan genap atau X kurang dari 10. Jadi itu untuk himpunan. Selanjutnya keterkaitan logika dan himpunan. Di sini kita menemukan bahwa operasi logika itu setara dengan operasi himpunan. Jadi seperti tadi, bahwasanya P dan Q dalam logika itu setara dengan A irisan B. Begitupun P atau Q dalam logika itu setara dengan A gabungan B. Jadi artinya setiap kalimat logika yang kita buat itu bisa direpresentasikan dalam bentuk himpunan. Begitupun sebaliknya, setiap operasi himpunan bisa dijelaskan dengan pernyataan logika. Dan makna penting dalam berpikir matematis itu hubungan antara pernyataan dan himpunan ini adalah sangat penting. Karena itu menjadi dasar untuk
berpikir matematis, dan rasional. Dengan memahami hubungan ini, kita belajar bagaimana cara menyusun argumen logis, menarik kesimpulan yang benar, dan mengelompokkan informasi dengan teratur. Jadi melalui materi ini kita belajar bahwa matematika itu bukan hanya tentang angka, tetapi tentang cara berpikir yang logis dan teratur. Mulai dari kalimat sederhana seperti 5 adalah bilangan ganjil, sampai ke konsep kompleks seperti operasi himpunan dan logika proporsional, itu semuanya berakar pada kemampuan berpikir logis. Oke? Itu tadi rangkuman dari seluruh pembahasan kita tentang pernyataan dan himpunan. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman dalam memahami bagaimana logika dan himpunan itu saling berkaitan dan bagaimana keduanya itu membentuk dasar berpikir dalam matematika. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.